Sebelum mendengar cerita ini, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini, dan kalau sudah, terima kasih. Lalu kita diperlihatkan preman Biao yang mengira bahwa Zantian sedang ketakutan di hadapan sepupunya itu, dan preman Biao juga menyuruh Zantian untuk segera berlutut dan meminta maaf kepadanya. Lalu preman yang memakai kupluk itu mengambil sebuah gelas yang terjatuh di tanah. Lalu ia meludahi gelas itu, dan berjalan menuju ke arah Zantian dan meminta Zantian untuk segera minum, yang bercampur dengan air liurnya itu. Dan Tuan Yao yang melihat kelakuan dari anak buahnya itu, lantas ia langsung memukul anak buahnya itu, dan memaksa preman yang memakai kupluk itu untuk minum air yang hendak diberikannya kepada Zantian. Preman Biao yang melihat kejadian itu menjadi terkejut, lalu ia menanyakan kenapa Tuan Yao malah memukul anak buahnya sendiri. Mendengar itu, lantas Tuan Yao juga langsung memukul preman Biao, dan ia berkata, "Dasar bodoh, beraninya kau menyinggung dewa perang. Berapa banyak nyawa yang kau miliki? Jika kau ingin mati, jangan bawa aku bersamamu." Lanjut Tuan Yao sambil memukul kepala preman Biao beberapa kali. Melihat kejadian tersebut, preman yang satunya lagi menjadi ketakutan, dan ia mencoba untuk melarikan diri. Mendengar itu, Tuan Yao pun langsung menamparkan preman itu sampai jatuh, karena beraninya dia, setelah menyinggung dewa perang. Ia malah mencoba untuk pergi begitu saja, dan membebankan masalah ini kepada Tuan Yao. Lalu preman itu berkata kepada Tuan Yao bahwa ia hanya seorang informan, dan ia juga tidak terlibat dengan masalah ini. Mendengar alibi dari preman itu, lantas Tuan Yao langsung menginjak-injak preman itu. Lalu Tuan Yao langsung berlari ke arah Zantian untuk meminta maaf dan bersujud beberapa kali kepada Zantian. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu jika orang yang disinggung oleh preman itu adalah Zantian. Dan orang-orang yang melihat kejadian itu menjadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya Zantian dan kenapa Tuan Yao yang mempunyai julukan Raja Jalan Taitung berlutut dan bersujud di hadapannya. Aku tidak menyangka kakak Yidan menyembunyikan identitasnya. Aku senang karena Yidan berhasil diselamatkan. Tapi, dalang dibalik semua ini adalah Po Shao, dan ia menjadi khawatir. Karena keluarga Po memiliki kekuatan setara dengan keluarga Chen, pikir Dong Qiang, aku tidak tahu bahwa nama kakekku tidak sebaik nama pemuda ini. Namun mesti begitu, dia hanya seorang pejuang yang kuat. Dan jika hanya bermodalkan dengan kekuatan, itu bukanlah solusi untuk bisa mengguncang keluarga Po. Fikir Guru Xia, Long Yidan adalah adik perempuanku, dan orang-orangmu itu mengejarnya. Jika itu kau, apakah kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Ucap Zantian sambil mengepalkan tangan kanannya. Lalu Zantian memukul Tuan Yao sampai Tuan Yao terhempas jauh ke belakang. Lalu Zantian mengeluarkan kekuatan telekinesisnya dan mengarahkannya ke preman yang memakai kupluk. Sesampainya preman itu di hadapannya, ia langsung mencengkram leher preman itu dan melempar preman itu keras, sampai membuat preman itu menghantam tembok yang berada di pinggir jalan. Kemudian Zantian menoleh ke arah preman Biao. Menyadari jika Zantian sedang melihat ke arahnya, ia pun langsung kena mental. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya hanya seorang pion yang berada di bawah perintah Tuan Pu untuk menculik adik Zantian. Aku akan mencari Tuan Pumu itu. Tapi sebelum itu aku akan membereskanmu lebih dulu. Lalu kita diperlihatkan Zantian yang sedang menjambak jambul preman Biao, dan menyeretnya menuju ke arah mobil milik Zantian. Kemudian Zantian menyuruhnya untuk menjilati kaca mobil yang telah ia siram menggunakan air kencingnya itu. Dewa perang,
kita harus masuk akal. Ini tidak sesederhana mengarahkan kepalamu ke tanah. Bukankah terlalu berlebihan untuk menghinaku seperti ini? Ucap preman Biao yang merasa jijik mendengar perintah yang diberikan oleh Zantian itu. Kau tidak bisa mengalahkanku dan kau mencoba untuk berbicara masuk akal denganku? Mana logikamu saat kau membuang air kencingmu itu ke mobilku tadi? Jangan coba-coba bicara akal sehat denganku. Kau tidak layak. Kau bisa menjilatinya sampai bersihkan, ucap Zantian sambil terus membentur-benturkan kepala preman Biao ke mobilnya, sampai hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Kemudian preman Biao itu langsung menyanggupinya dan ia langsung menjilati kaca mobil Zantian. Lalu Zantian menunjuk ke arah preman yang tadi menyuruhnya untuk berlutut. Dan preman itu pun langsung berlari menuju ke arah Zantian dan ia langsung berlutut dan meminta maaf kepada Zantian. Melihat itu Zantian langsung memukul preman itu, sampai mulutnya mengeluarkan darah. Kemudian Zantian mencekik leher preman itu ke atas dan Zantian kembali memukuli wajah preman itu beberapa kali. Sampai preman itu kembali memuncratkan darah dari mulutnya. Ayo katakan padaku, di mana salahmu? Ucap Zantian sambil membanting tubuh preman itu ke tanah. Itu salahku, bahwa aku tidak bisa melakukan hal yang benar. Ini adalah kesalahanku, ucap preman itu. Mendengar itu, Zantian kembali memukuli wajah preman itu. Jika kau tahu kau salah, apa yang harus kau lakukan? Tanya Zantian. Preman itu langsung tersentak kaget. Lalu ia melihat ke arah Dong Qiang berdiri. Dan preman itu langsung berlari menuju ke arah Dong Qiang. Sesampainya di hadapan Dong Qiang, preman itu langsung berlutut dan meminta maaf kepada Dong Qiang. Sambil memegangi kaki Dong Qiang, preman Biao yang melihat itu, ia juga langsung berlari menuju ke arah Dong Qiang untuk meminta maaf atas semua penderitaan yang disebabkan olehnya. Dan ia juga memohon kepada Dong Qiang untuk segera menyelesaikan masalah ini dan membiarkan mereka semua untuk pergi. Dan para preman yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Mereka semua bersujud dan meminta kepada Dong Qiang untuk segera dibiarkan pergi. Lalu kita diperlihatkan Tuan Yao yang sedang merangkak menuju ke arah Zantian, dan kemudian ia langsung berlutut di belakang Zantian. Ia memohon agar Zantian memperbolehkannya pergi. Karena dia merasa bahwa dirinya tidak terlibat di dalam masalah ini. Aku tidak pernah bilang bahwa aku menyalahkanmu, ucap Zantian sambil melirik Tuan Yao dengan ekspresi seramnya. Jika kau tidak menyalahkanku, kenapa kau memukuliku begitu parah, hingga wajahku masih merasa sakit sampai saat ini? Fikir Tuan Yao, jika kalian semua ingin pergi, masing-masing dari kalian harus mematahkan salah satu tangan kalian, ucap Zantian. Mendengar itu para preman itu menjadi terkejut dan mereka semua mencoba untuk membantah perintah Zantian. Jika kalian terus membantah perintahku akan kuhancurkan kepala kalian satu persatu, ancam Zantian sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Mendengar ancaman dari Zantian itu, Tuan Yao langsung mengambil botol kaca yang berada di depannya lalu menghantamkan botol kaca itu ke lengannya sendiri, sampai tulang lengannya patah, yang membuat para preman yang lain menjadi terkejut. Dan mereka semua langsung mengambil senjata seadanya, lalu menggunakan senjata itu untuk mematahkan salah satu lengan mereka sendiri. Setelah para preman itu mematahkan salah satu lengan mereka sendiri, Zantian langsung menyuruh para preman itu untuk pergi. Setelah para preman itu pergi, Yidan langsung menghampiri Zantian dan memuji kehebatannya, dan ia juga mengajak Zantian untuk segera pulang ke rumah. Tunggu dulu,
Aku ingin berbicara empat mata dengan kakakmu, ucap Guru Xia kepada Yidan. Lalu Guru Xia langsung menarik lengan Zantian dan membawanya pergi menjauh dari Yidan. Setelah dirasa cukup jauh dari Yidan, Guru Xia langsung menasihati Zantian, karena tindakan yang dilakukan oleh Zantian tadi secara tidak langsung juga akan membahayakan Yidan. Karena keluarga Chen dan keluarga Po merupakan keluarga yang kuat di Haidong, dan Guru Xia juga menanyakan kepada Zantian, bagaimana cara Zantian untuk membuat Yidan merasa aman ketika di sekolah, dan apakah kedatangan Zantian kali ini akan berdampak baik atau buruk untuk Yidan? Terima kasih telah peduli dengan Yidan, tapi aku jauh lebih kuat dari apa yang kau bayangkan, ucap Zantian sambil melangkah pergi meninggalkan Guru Xia yang sedang marah. Lalu kita diperlihatkan Zantian, Yidan dan juga Dong Qiang yang sedang berjalan di suatu gang sempit yang bobrok dan juga kumuh. Dan Zantian yang melihat itu, ia menjadi merasa bersalah kepada adiknya. Karena selama ini ia sudah membiarkan adiknya itu tinggal di tempat sempit seperti ini. Dan sesampainya di rumah Dong Qiang, mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam rumah itu. Rumah ini sangat kecil, tidak ada AC dan juga pemanas, dan lantainya pun juga masih lantai beton. Fikir Zantian ketika melihat kondisi tempat tinggal Dong Qiang. Melihat gerak-gerik dari Zantian itu, Dong Qiang pun langsung menyadarinya. Dan ia langsung meminta maaf kepada Zantian karena sudah membagi penderitaannya ini kepada Yidan. Paman Long, kau adalah dermawan besar keluargaku. Aku sangat menghormatimu dan aku juga tidak akan menyalahkanmu, jawab Zantian sambil menggenggam tangan Dong Qiang menggunakan kedua tangannya. Dan Yidan juga membenarkan perkataan kakaknya itu. Dan Yidan juga meminta maaf kepada kakaknya karena ia hanya punya air panas untuk diminum. Lalu Dong Qiang berkata jika dirinya ingin mencuci pakaian dan ia juga akan membiarkan mereka berdua untuk mengobrol. Dan sebelum Dong Qiang pergi, Zantian memberikan sebuah salep khusus untuk mengobati luka lebam yang diderita oleh Dong Qiang. Salep itu adalah sebuah eliksir yang dibuat oleh orang misterius yang dulu membawa Zantian pergi. Dan salep itu juga yang telah mengobati luka Zantian selama berada di medan perang. Lalu kita diperlihatkan Zantian dan Yidan yang duduk di kursi tamu dan Zantian bertanya kepada Yidan, di mana istri Dong Qiang, karena sedari tadi Zantian tidak melihat keberadaan istri dari Dong Qiang. Lalu Yidan berkata bahwa istri Dong Qiang sudah lama meninggal. Dan Dong Qiang lah yang sudah membesarkannya selama ini. Lanjut Yidan sambil memegangi ujung kain rok yang ia pakai. Zantian yang melihat adiknya itu sedang bersedih. Ia langsung menggenggam tangan adiknya dan ia berkata, jika ada orang yang berani menggertakmu, aku akan membunuh orang itu. Po Sao, beraninya kau mencoba menyentuh adikku. Aku tidak tahu apakah keluargamu mampu menanggung amarahku, fikir Zantian. Sin berpindah di keesokan harinya. Terlihat Yidan yang sedang meminta izin kepada Dong Qiang untuk pergi mengunjungi bibinya, dan Yidan menyuruh Dong Qiang untuk tetap berada di rumah saja. Karena Yidan pergi bersama Zantian, Dong Qiang pun menyetujuinya. 1 jam setelah kepergian Yidan dan Zantian, terlihat sekelompok preman yang sedang menuju ke rumah Dong Qiang. Sesampainya di depan pintu rumah Dong Qiang, tanpa basa-basi preman itu langsung menendang pintu rumah Dong Qiang sampai pintu itu rusak. Apakah kau punya 5 juta dolar yang kau pinjam dari perusahaan Elang Langit? Tanya preman itu sambil menggenggam kerah baju Dong Qiang. Kapan kau akan mengembalikannya? Lanjut preman itu sambil mengangkat Dong Qiang menggunakan kedua tangannya. Dan ternyata para preman itu adalah debt kolektor dari perusahaan elang emas. Apakah Tuan Lau tahu tentang hal ini?
Dan tolong bawa aku untuk bertemu manajer umum Lao. Karena ada yang ingin aku katakan langsung kepadanya. Ucap Dong Qiang yang merasa ketakutan. Dulu ketika aku berinvestasi di real estate, aku kehilangan banyak uang. Lalu aku terpaksa meminjam uang di perusahaan elang langit. Dan dalam waktu 3 tahun, aku mendapatkan untung 5 juta dolar. Lanjut Dong Qiang dalam hati. Mendengar apa yang dibicarakan oleh Dong Qiang tadi, preman itu menjadi marah dan dia langsung memukul wajah Dong Qiang. Memangnya kau pikir kau siapa? Kau tidak layak untuk bertemu langsung dengan manajer umum Lao, ucap preman itu. Setelah memukul wajah Dong Qiang, dan tiba-tiba, ponsel milik preman itu berdering tanda panggilan masuk, dan preman itu langsung bergegas mengambil ponsel yang ada di saku celananya itu. Dan ternyata orang yang menelpon preman itu adalah manajer Lao. Dan alasan manajer Lao menelpon preman adalah untuk menanyakan di mana keberadaan para preman itu saat ini. Setelah memberitahu keberadaannya saat ini, dan Tuan Lao juga memerintahkan kepada anak buahnya itu untuk menunggunya datang. Setelah telepon itu berakhir, preman itu menyuruh Dong Qiang untuk segera mempersiapkan diri, karena sesuai dengan permintaannya tadi, manajer Lao akan segera tiba ke sini untuk mengulitimu hidup-hidup. Redhead, aku sarankan kamu untuk bersikap sopan. Atau kamu akan mendapat masalah ketika manajer Lao tiba di sini, ucap Dong Qiang sedikit mengancam, dan ternyata nama dari preman itu adalah Redhead. Setelah mendengar apa yang Dong Qiang katakan, Redhead menjadi marah dan langsung memukul wajah Dong Qiang dengan cukup keras. Beraninya kamu berbicara padaku dengan nada seperti itu, lanjut Redhead. Dan sebelum manajer Lao datang, Redhead berencana untuk membunuh Dong Qiang terlebih dahulu, agar Dong Qiang tidak dapat berbicara omong kosong lagi untuk selamanya. Dan ketika Redhead sedang mengambil ancang-ancang untuk menyerang Dong Qiang, tiba-tiba dari arah belakangnya ada orang yang berteriak, dan orang yang berteriak itu ternyata adalah salah satu bawahan Tuan Lao. Redhead yang melihat Tuan Lao masuk, ia langsung menyuruh anak buahnya itu untuk minggir agar Tuan Lao bisa lewat. Kembali ke Redhead yang sedang memberitahu Tuan Lao bahwa Dong Qiang tadi sudah mulai berani untuk menyuruh Tuan Lao datang untuk menemuinya secara langsung. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu tidak menghormati saudara Long. Kau memang layak untuk dipukuli, ucap Tuan Lao sembari memukuli kepala Redhead. Untungnya aku sudah bertanya kepada Yiu kemarin, kalau tidak, aku tidak akan tahu seberapa menakutkannya dia, ucap Tuan Lao dalam hati. Lalu tiba-tiba preman Biao menendang Redhead dari samping, dan ia juga menyuruh Redhead untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada saudara Long. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah meminta maaf padanya atau kita akan berakhir, fikir preman Biao. Redhead yang melihatnya itu menjadi bertanya-tanya, dan ia juga mengira jika Biao dan Lao hari ini juga salah minum obat. Lalu terlihat Tuan Lao yang sedang menyodorkan selembar kertas yang bertuliskan perjanjian kontrak pinjaman yang sudah ditandatangani oleh Dong Qiang dan juga perusahaan Elang Langit. Lalu ia juga berkata, jika Dong Qiang berencana untuk meminjam uang lagi, pihak Elang Langit akan membebaskan Dong Qiang dari bunga pinjaman. Tapi aku tidak tahu bahwa Redhead akan berani mengubah kontrak di belakangku dan meminta 5 juta dolar darimu. Lalu Tuan Lao meminta kepada anak buahnya untuk segera menyeret Redhead ke hadapan Dong Qiang, untuk meminta maaf kepada Dong Qiang. Bukannya untuk segera meminta maaf, Redhead malah melongo. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Lao tadi, apa yang kau tunggu? Cepat dan minta maaflah kepada saudara Long, ucap preman Biao sembari menginjak-injak muka Redhead.
Lalu terlihat Redhead yang sedang merangkak menuju ke arah Dong Qiang untuk meminta maaf karena sudah berani menyinggungnya tadi. Dan kini giliran Dong Qiang yang memukuli wajah Redhead beberapa kali. Untuk meluapkan emosi yang sudah ia pendam selama 10 tahun. Lalu kita diperlihatkan Dong Qiang, Lau dan Biao yang sedang duduk berhadap-hadapan. Ini uang untuk kaki domba panggang kemarin. Terimalah, ucap Tuan Lau sambil membuka sebuah kotak yang berisikan uang. 2 juta untuk harga kaki domba panggang. Ini terlalu mahal, pikir Tuan Lau. Aku tahu kalian kesini hanya untuk bertemu dengan Dewa Perang. Dan aku tidak bisa mengambil uang ini kecuali aku memaafkanmu, ucap Dong Qiang. Lalu Tuan Lau menanyakan kemana perginya Tuan Dewa Perang. Dia pergi ke rumah bibinya. Aku akan memberimu alamat tempat tinggal bibinya itu, jawab Dong Qiang. Terima kasih Saudara Long. Tapi kamu harus mengambil uang ini untuk biaya makan dan ganti rugi propertimu yang kami rusak, ucap preman Biao. Lalu kita diperlihatkan mobil milik Zantian yang berhenti di suatu tempat yang kumuh dan sempit. Setelah Zantian dan Yidan turun dari mobil, mereka langsung berjalan ke arah sekelompok anak kecil yang sedang membuli anak kecil yang menderita penyakit mental. Melihat itu Yidan menjadi terkejut dan mencoba menghentikan kelakuan nakal sekelompok anak kecil itu. Karena bocah yang dibuli itu merupakan anak dari bibinya. Dan para bocah itu langsung berlari sambil terus mengejek anak dari bibi Yidan dan Zantian itu. Kakak, aku ingin permen lollipop, ucap anak kecil itu kepada Yidan. Lalu Yidan memberitahu kakaknya bahwa anak kecil itu merupakan anak dari bibinya. Dan nama anak kecil itu adalah Xiao Guang. Lalu anak kecil itu berjalan menghampiri Yidan dan bersembunyi di belakang Yidan karena takut saat melihat Zantian. Ayo, Xiao Guang, sapa dulu sepupumu, ucap Yidan. Sembari memberitahu jika Zantian juga merupakan kakak sepupunya. Lalu Zantian bertanya apa penyebab Xiao Guang bisa menjadi seperti itu. Dan kemana perginya ayah Xiao Guang saat ini? Xiao Guang menjadi seperti ini sejak lahir. Dan ketika ayahnya tahu jika istrinya telah melahirkan anak berpenyakit mental, dan pria yang tidak berperasaan itu langsung pergi, meninggalkan istri dan putranya, jawab Yidan sambil melihat Xiao Guang yang berada di sampingnya. Segera setelah itu, ayahnya menikah dengan keluarga kaya dan menjadi menantu keluarga kaya itu. Hampir bertahun-tahun kemudian dia tidak pernah datang untuk mengunjungi putranya. Bahkan ayahnya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar tunjangan putranya. Sungguh bibi yang malang. Untuk menyembuhkan putranya, dia pergi ke semua rumah sakit terkenal di China, sampai ia kehilangan semua propertinya. Dan kondisi dari putranya itu tidak kunjung membaik sama sekali, jadi dia harus sendiri selama ini agar dia tidak menderita. Lanjut Yidan menjelaskan kondisi keluarga bibinya, dan Zantian yang mendengar itu menjadi merasa kasihan. Karena penderitaan yang dialami oleh bibi dan anaknya itu hampir mirip dengan penderitaan yang dialami oleh ibu Zantian saat Zantian dan Yidan masih kecil. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat Yidan yang sedang membuka pintu rumah bibinya dan ia menyuruh bibinya untuk menebak siapa yang kali ini diajak oleh Yidan untuk mengunjungi bibinya itu. Lalu Yidan berjalan menuju tempat tidur bibinya sembari menggandeng tangan Zantian. Lalu kita diperlihatkan bibi dari Yidan dan Zantian yang sedang duduk di atas kasur sambil membaca sebuah majalah. Bibi, apakah kamu sakit? Tanya Yidan sambil memegang lutut bibinya itu. Aku baik-baik saja, hanya flu saja, dan aku juga akan sembuh dalam beberapa hari ke depan, jawab bibi. Dan ini adalah... Lanjutnya bertanya siapa pria yang saat ini datang bersama Yidan.
Bibi aku Zantian, jawab Zantian sambil menggenggam tangan bibinya itu menggunakan kedua tangannya. Nak, kamu telah menghilang selama 10 tahun, dan aku pikir kamu, ucap bibinya yang tidak melanjutkan perkataannya itu, dan ia langsung memegang pipi Zantian. Aku senang akhirnya aku bisa melihatmu kembali pulang dengan selamat, lanjut bibinya sambil meneteskan air mata. Aku senang akhirnya aku bisa melihatmu kembali pulang dengan selamat, lanjut bibinya sambil meneteskan air mata. Part 8 diawali dengan Yidan yang bertanya pada bibinya, "Bibi, ingat ketika Anda tinggal di bangunan besar. Jika dibongkar, mereka harus menggantinya dengan 5 atau 6 rumah. Seluas 100 kaki persegi, mengapa tempat ini begitu kecil?" Tanya Yidan pada bibinya. "Jika bukan karena pria kurang ajar itu, aku seharusnya mendapat 5 atau 6 rumah sebenarnya dari pembongkaran. Tapi pria kurang ajar itu menipuku dan mengambil sebagian besar properti dan $2 juta dari uang relokasi," jawab bibi dengan raut muka yang kesal. "Dan pada akhirnya aku harus tinggal di rumah kecil ini dengan Xiao Guang dan semua uang yang aku miliki dihabiskan untuk perawatan terapi Xiao Guang," lanjut bibinya Zantian. "Bukannya nama bibi ada di dokumen properti. Bagaimana pria itu bisa memegangnya?" tanya Zantian. Dan ketika mengingat masa lalunya, bibi Zantian pun menjadi kesal dan bibi Zantian juga menjelaskan jika mantan suaminya dan Tuan Po itu merupakan manajer perumahan rehousing, dan mereka berdua telah bekerja sama untuk menghancurkan keluarga bibi Zantian. Lalu kita diperlihatkan Zantian yang sedang mengupas kulit apel, lalu memberikan apel itu kepada bibinya, dan meminta bibinya itu untuk tidak terlalu temperamental. Karena itu sangat tidak baik bagi kesehatan bibinya itu, dan biarkan aku yang menghancurkan para keluarga yang tidak tahu diri itu, ucap Zantian menenangkan bibinya. Lalu tiba-tiba Zantian melihat ke arah pintu dan ia melihat seorang pria yang masuk itu dengan tatapan yang tajam. "Jadong, kamu di sini?" tanya bibi Zantian melihat pria yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya itu, dan ternyata pria yang masuk itu bernama Jian Jadong, yang merupakan keponakan bibinya Zantian, kakak Wu Shuang. "Kamu lulusan baru, di mana kamu magang?" tanya Jiadong kepada Zantian dengan pose sok kerennya. Bukannya menjawab pertanyaan Jadong, Zantian malah bertanya kepada bibinya apakah bibinya itu suka makan apel atau tidak. Merasa telah dicuekin oleh Zantian, Jadong menjadi marah. Kemudian Jadong berteriak mengolok-olok Zantian, dan setelah puas, Jadong kemudian membanggakan dirinya sendiri, yang sudah menjadi kepala manajer Hotel Tiandu dalam usia muda. Lalu Jadong kembali berkata kepada Zantian, dan menyuruh Zantian untuk datang menemui dirinya di Hotel Tiandu. Karena Hotel Tiandu sekarang sedang kekurangan orang di posisi pelayan. Mendengar itu kemudian Zantian melirik tajam ke arah Jadong sambil berkata jika dirinya tidak membutuhkan bantuanmu. Mendengar itu Jadong menjadi marah, dan dia memberitahu Zantian jika Hotel Tiandu merupakan hotel bintang 5 terbaik di Haidong, dan banyak orang yang datang ke Hotel Tiandu untuk wawancara kerja, tapi selalu ditolak oleh pihak Hotel Tiandu. Kembali ke bibi Zantian dan menyuruh Zantian untuk mencoba bekerja di Hotel Tiandu. "Tidak butuh, aku ada di sana 2 hari yang lalu," jawab Zantian. Mendengar itu kemudian Jadong mengira bahwa 2 hari yang lalu Zantian ada di Hotel Tiandu untuk melamar pekerjaan, dan sudah dipastikan bahwa Zantian telah gagal dalam wawancara itu. Dan Jadong terus-menerus berbicara omong kosong dan membanggakan dirinya sendiri. Tapi omongannya itu selayu tidak digubris oleh Zantian, dan Zantian malah menyodorkan gelas
dan menyuruh bibinya itu untuk meminum air. Arogan dan tidak tahu berterima kasih, kamu bahkan tidak berani menatapku, teriak Jadong dengan lantang. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria yang masuk ke dalam rumah Bibi Zantian, dan orang itu bernama Jian Jiaki yang merupakan sepupu dari Jian Jiadong. Melihat Jian Jiaki yang menyelonong masuk, bibinya Zantian menjadi marah dan menyuruh Jian Jiaki untuk segera keluar dari rumahnya. Lalu kita diperlihatkan Yidan yang sedang berbicara pelan ke kakaknya. Ia mengatakan bahwa Jian Jiaki ini selalu berniat untuk mendapatkan sertifikat rumah bibinya selama bertahun-tahun, dan setiap hari dia selalu datang ke sini untuk menggertak dan menindas bibinya. Bibi, hari ini kamu harus segera menandatangani sertifikat rumah ini dengan namaku, ucap Jian Jiaki yang masih berusaha untuk mengambil alih rumah bibinya itu. Mendengar itu lagi-lagi Bibi Zantian menjadi marah dan menyuruh Jian Jiaki untuk keluar dari rumahnya sekarang juga. Bukannya keluar, Jian Jiaki malah mengolok-olok bibinya dan mendoakan bibinya itu untuk segera wafat. Lalu kita diperlihatkan Xiao Guang yang muncul di sebelah Jian Jiaki, dan Xiao Guang juga memanggil Jian Jiaki dengan sebutan orang jahat dan menyuruhnya untuk segera keluar. Dan ketika Xiao Guang hendak menghampiri ibunya, tiba-tiba Jian Jiaki langsung mengeplak kepala Xiao Guang dengan cukup keras, dan Xiao Guang pun menangis dibuatnya. Melihat itu Yidan langsung menghampiri Xiao Guang dan Yidan mencoba untuk menenangkannya. Melihat anaknya dipukul, Bibi Zantian langsung marah. Tapi tiba-tiba sakitnya mulai kambuh. Kamu pengecut. Kamu bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun seair ini, ucap Jiadong yang meremehkan Zantian. Dan Jiaki, ada apa denganmu? Cepat keluar dari sini, lanjut Jiadong dengan pose sok bijak. Mendengar apa dibicarakan oleh Jiadong, Jiaki menjadi marah, lalu ia langsung memukul wajah Jiadong. Jika kau bukan sepupuku, kau pasti akan kubunuh, ucap Jiaki sambil menunjuk ke arah Jiadong. Mendengar itu Jiadong langsung kena mental, dan pada saat Jiaki hendak membalikkan badannya, seketika ia menjadi terkejut, karena tiba-tiba ada Zantian yang sudah berdiri di depannya, dan Zantian bermaksud untuk menghentikan Jiaki yang hendak keluar dari rumah itu. Melihat itu Jiaki menjadi marah. Lalu ia membentak Zantian dan menyuruh Zantian untuk segera pergi dari hadapannya. Bukannya menyingkir, Zantian malah menantang dan mengancam Jiaki. Mendengar itu Jiaki langsung marah dan mencoba untuk menendang Zantian. Bukannya mengenai Zantian, tendangan itu malah mengenai meja yang berada di samping Zantian. Lalu terlihat Jiaki yang meringis kesakitan sambil memegangi kakinya. Kembali ke Zantian yang datang menghampiri Jiaki. Kemudian Zantian menyuruhnya turun untuk segera membelikan obat flu untuk bibinya. Karena merasa dirinya sedang dipermainkan oleh Zantian, dia langsung mengambil pisau lipat dari saku celananya dan mencoba untuk menusuk Zantian menggunakan pisau itu. Melihat itu membuat Yidan dan bibinya menjadi merasa khawatir. Kembali ke Zantian yang berhasil menghindari serangan yang dilancarkan oleh Jiaki. Kemudian Zantian langsung memukul wajah Jiaki dengan keras, sampai tubuh Jiaki terhempas menabrak salah satu pintu yang berada di rumah itu. Bukannya kapok, ia malah berani kembali berbicara dengan Zantian dengan nada yang sedikit mengancam. Mendengar itu lantas Zantian langsung memukul kepala Jiaki sampai jatuh tersungkur di lantai rumah. Setelah itu Jiaki menyuruh Zantian untuk tetap di sini, karena ia berniat untuk memanggil teman-temannya untuk membunuh Zantian.
Melihat kejadian itu, Jiadong langsung kenal mental. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Zantian, lalu kita diperlihatkan Bibi Zantian yang merasa khawatir, lalu ia menyuruh Zantian dan Yidan untuk segera pergi dari sini sebelum terlambat. "Bibi, jangan khawatir. Aku akan langsung menghajar semua orang yang datang mengganggu," ucap Zantian sambil mengupas kulit apel. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zantian itu, Jiadong langsung tertawa sambil terus meremehkan Zantian, dan Zantian juga berjanji kepada bibinya, jika dalam kurun waktu 3 hari ini, Zantian akan meminta Xianglong Grove untuk mengembalikan semua properti yang dimiliki oleh bibinya, dan mengambil dana pembongkaran ke pokok dan bunga, ucap Zantian sambil memberikan apel yang ia kupas kepada bibinya. Dan lagi-lagi Jiadong tertawa mendengar apa diucapkan oleh Zantian itu. Lalu kita diperlihat Xiao Guang yang sedang melihat keluar melalui jendela. Lalu tiba-tiba dari arah luar rumah, ada yang melempar batu bata dan menghantam kepala Xiao Guang sampai mengeluarkan darah. Di semua orang yang berada di dalam rumah itu menjadi terkejut, dan Yidan langsung berlari menuju ke arah Xiao Guang terjatuh. Lalu Zantian berjalan ke arah jendela, mengecek siapa orang yang berani melakukan itu, dan ternyata yang melakukan perbuatan tersebut adalah teman dari Jian Jiaki. Dan ketika Jiaki melihat ke arah Zantian, ia menyuruh Zantian untuk segera turun. Dan jika Zantian tidak turun, kelompok Jiaki itu akan merusak rumah bibinya Zantian. Bibi Zantian yang mendengar semua itu, ia tidak akan membiarkan Zantian untuk turun menemui mereka. Awal cerita kita diperlihatkan Yidan yang sudah mulai geram dengan kelakuan para preman itu. Ia menyuruh kakaknya turun untuk memberi pelajaran kepada para preman itu. Zantian pun menyanggupi permintaan adiknya itu, lalu ia melompat keluar melalui jendela yang sudah pecah akibat lemparan batu dari para preman itu, dan mendarat tepat di hadapan para preman itu. Melihat kedatangan Zantian, Jian Jiaki langsung mengadu ke bosnya dan meminta bantuan ke bosnya untuk segera membunuh Zantian. Dan nama dari bos preman itu adalah Pao. Setelah mengadu, Jian Jiaki langsung berteriak ke arah Zantian, dan menyuruh Zantian untuk segera berlutut di hadapan preman Pao, karena preman Pao merupakan preman paling kuat di daerah itu. Lalu preman Pao menyuruh Zantian untuk berlutut di depan tong sampah supaya tidak mengganggu pekerjaan preman Pao, dan preman Pao menyuruh anak buahnya itu untuk memberi Zantian pelajaran jika tidak mau menurut. Dan karena Tuan Pao hendak kedatangan tamu penting, maka dari itu ia harus mempersiapkan dirinya untuk menyambut sosok hebat itu. Bos dan anak buahnya sedang menuju ke sini dan mereka menganggap sosok hebat itu dengan sangat serius. Sehingga mereka tidak bisa ditunda oleh hal-hal sepele seperti ini. Lanjut preman Pao dalam hati sembari melihat sebuah pesan di ponsel yang ia genggam. Kembali ke Jiaki yang berteriak sambil menunjuk Zantian, menyuruhnya untuk segera menuruti perkataan yang diucapkan oleh preman Pao itu dengan patuh. Tapi Zantian malah menatap tajam ke arah para preman itu dan bertanya siapa yang telah melempar batu bata itu. Tapi tiba-tiba salah satu preman langsung menyerang Zantian menggunakan tongkat, tapi preman itu dengan mudah dikalahkan oleh Zantian dalam satu gerakan. Melihat itu Jiaki langsung mengajak teman-temannya untuk mengeroyok Zantian. Tapi Zantian menyikapinya dengan santai. Ia lalu melihat ke arah tongkat milik preman yang tadi menyerangnya itu yang tergeletak di hadapannya, dan mencungkit tongkat itu menggunakan ujung kakinya sehingga tongkat itu terlempar ke atas, dan ia menggunakan tongkat itu untuk menyerang sekelompok preman itu dalam sekali serang.
Kemudian Zantian kembali bertanya siapa yang telah melempar batu bata ke rumah bibinya itu. Bukannya menjawab, Jiaki malah menghampiri preman Pao yang masih sibuk dengan ponselnya, dan memberitahunya, jika Zantian malah berani melawan perintah yang diberikan oleh preman Pao itu. Mendengar itu preman Pao hanya menoleh dan ia memuji nyali Zantian. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba para preman yang jumlahnya sangat banyak itu menyerang Zantian secara bersamaan, dan bibi Zantian yang melihat itu menjadi khawatir, karena jumlah preman itu sangat banyak. Bukannya khawatir, Jiadong malah menyalahkan sikap Zantian yang tidak mau mendengarkan apa yang telah ia katakan. Kembali ke Zantian yang masih dengan santainya menghindar dan memukul balik preman yang menyerangnya. Dan dalam waktu singkat Zantian sudah mengalahkan semua preman yang menyerangnya itu, dan hanya menyisakan Jian Jiaki dan preman Pao, dan melihat semua anak buahnya telah tumbang, Paman Pao pun terkejut. Setelah mengalahkan semua preman itu, Zantian langsung berjalan ke arah Jiaki dan preman Pao. Ia sekali bertanya kepada mereka, siapa yang telah berani melempar kaca rumah bibinya itu menggunakan batu bata? Melihat itu mereka berdua pun menjadi ketakutan dan preman Pao langsung buka mulut dan ia mengatakan bahwa yang melempar batu bata itu adalah Jian Jiaki. Ucapnya sambil menunjuk ke arah Jian Jiaki yang berada di sampingnya, dan Jiaki berusaha untuk mengelaknya. Tapi tiba-tiba, ia langsung dipukul oleh Zantian sampai mulutnya memuncratkan darah. Lalu Zantian kembali menyerangnya lagi sampai Jiaki berteriak kesakitan dibuatnya. Kemudian Zantian menatap ke arah preman Pao dan ia bertanya, apakah tadi kau yang menyuruhku untuk berlutut di depan tong sampah? Mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Zantian itu membuat preman Pao langsung menjadi gugup ketakutan dan ia mengatakan bahwa itu semua hanyalah salah paham. Tapi tiba-tiba ponsel yang sedari tadi ia pegang itu berdering tanda panggilan masuk, dan preman Pao langsung mengangkat telepon itu. Hei Pao, bagaimana persiapannya? Pria hebat itu harus ada sini sebentar lagi, pinta orang yang menelpon preman Pao. Bos, ada perubahan situasi, ada semacam gangguan, jawab preman Pao, dan ternyata yang menelpon preman Pao adalah bosnya. Apa? Aku akan berada di sana dalam beberapa menit untuk membunuh pria yang mengganggu itu, balas bos preman sambil berteriak. Mendengar jika bosnya akan segera datang, preman Pao menjadi senang. Kemudian ia berjalan ke arah Zantian dan ia memberitahu jika bosnya akan segera datang ke sini untuk bertemu orang hebat. Dan ia juga mencoba mengajak Zantian untuk bekerja sama dan ia juga meminta kepada Zantian untuk melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Tapi tiba-tiba Zantian langsung memukul wajah preman Bao dan Zantian juga berkata, jika bosmu itu datang ke sini aku juga akan menyuruhnya untuk berlutut dan meminta maaf. Kemudian Zantian langsung meninggalkan preman Pao yang masih terduduk di tanah. Beberapa saat kemudian, scene berpindah di dalam rumah bibi Zantian. Terlihat Jiadong yang terkejut melihat Zantian yang berani menyinggung bos Kum.
ia memberitahu Zantian jika Bos Kum itu merupakan sepupu dari manajer Hotel Tiandu yang bernama Wang Xianyu, dan karena kontribusinya yang baik, baru-baru ini dia telah menjadi anggota keluarga Chen, dan hari ini Zantian telah memukuli anak buah Bos Kum yang secara tidak langsung Zantian juga telah menyinggung keluarga Chen. Jelas Jiadong panjang lebar. Mendengar penjelasan dari Jiadong itu membuat bibi Zantian menjadi terkejut. Kemudian ia meminta kepada Jiadong yang juga merupakan bagian dari Hotel Tiandu itu untuk membantunya. Dan demi bibinya itu Jiadong akan coba membantu sebisanya. Kemudian terlihat ia sedang menelpon atasannya untuk meminta bantuan. Dan atasannya itu bersedia untuk membantunya, tapi atasannya itu mengajukan sebuah syarat yang harus dipenuhi. Beberapa saat kemudian dari arah luar rumah terdengar suara orang yang sedang berteriak, "Siapa orang yang sudah berani menyuruhku untuk berlutut di luar dan meminta maaf? Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani mengatakan itu." Lanjut pria itu sembari menendang pintu rumah bibi Zantian. Kemudian terlihat 4 orang yang masuk ke dalam rumah bibi Zantian. Dan orang itu adalah Bos Kum, Biao, Pao dan juga Jiaki. Kembali ke Bos Kum yang menatap ke arah Jiadong. Melihat itu, Jiadong menjadi ketakutan dan ia segera berujar jika yang mengatakan itu adalah dia. Ujarnya sambil menunjuk ke arah Zantian yang sedari tadi duduk membelakangi pintu. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berlutut dan minta maaf? Siapa yang menyuruhku untuk datang ke sini?" ucap Zantian sambil membalikkan badannya. Biao dan Bos Kum yang melihat jika itu Zantian, mereka berdua langsung terkejut ketakutan, tapi tidak dengan preman Pao. Dia malah menunjuk Zantian, dan mengajak Bos Kum untuk segera membunuh Zantian dan menjadikan mayat Zantian sebagai makanan anjing. Setelah mengatakan itu preman Pao langsung dipukul oleh Bos Kum. Merasa heran kenapa malah ia yang dipukul oleh Bos Kum. Ia pun berkata jika yang seharusnya dipukul itu adalah cecunguk itu, bukanlah aku. Setelah mengatakan itu tiba-tiba kaki Bos Kum langsung menginjak muka preman Pao. Dan Bos Kum juga berujar jika orang besar yang ia bicarakan itu adalah Zantian. Tapi kenapa preman Pao malah menyinggungnya? Dan jika kau masih meloncat-loncat mencari masalah dengannya, aku akan membunuhmu dan memberikan mayatmu sebagai makanan anjing. Mendengar jika telah menyinggung orang yang salah, mereka berdua menjadi terkejut ketakutan. Lalu preman Pao berlari ke arah Jiaki, kemudian menjambak rambutnya dan membantingnya di hadapan Bos Kum. Kemudian preman Pao berkata jika Jiaki lah orang yang telah menyinggung Zantian. Setelah itu preman Pao langsung berlutut meminta maaf di hadapan Zantian. Tidak hanya preman Pao, Biao dan juga Bos Kum juga langsung berlutut di hadapan Zantian. Kemudian Bos Kum memberi Zantian uang sebesar 10 juta untuk kompensasi untuk kejadian sebelumnya. Mendengar itu Jiadong menjadi terkejut karena dengan mudah Zantian bisa mendapatkan uang sebesar itu, dibandingkan dengan dirinya yang hanya digaji sebesar $10.000 setiap bulannya. Kembali ke Zantian yang menyuruh mereka untuk berlutut dan meminta maaf di bawah tangga. Mereka yang ketakutan pun langsung bergegas menuruti apa yang Zantian katakan. Lalu kita diperlihatkan Zantian yang duduk bersama saudaranya. Zantian langsung membagi 2 uang yang dia terima tadi kepada Bibi dan juga Dong Qiang, dan masing-masing dari mereka mendapat uang sebesar $5 juta. Mendapat uang yang sangat banyak, bibinya menjadi terharu. Kemudian Yidan berkata kepada bibinya itu untuk terima saja uang ini.
dan anggap saja uang itu sebagai tanda terima kasih, dan pakai uang ini untuk biaya pengobatan Xiao Guang. Aku akan mengambil uang ini, dan akan menggunakan uang ini untuk memulai sebuah bisnis, dan dalam waktu 3 tahun aku pasti akan mengembalikan uang ini beserta dengan bunganya, ucap Dong Qiang sambil menepuk pundak Zantian. Saat itu aku kehilangan banyak uang karena aku sangat mudah tertipu, dan kali ini aku tidak akan mengulangi kejadian seperti itu untuk kedua kalinya, lanjut Dong Qiang dalam hati. Mendengar itu Zantian pun meyakinkan niat Dong Qiang dan ia berujar jika Dong Qiang kali ini pasti akan berhasil. Lalu tiba-tiba ponsel Zantian berdering tanda panggilan masuk, dan Zantian pun langsung mengangkat telepon itu. Kamu sialan, beraninya kamu merusak waktuku, ucap seseorang yang menelpon. Apakah kau Po Sao? Tanya Zantian kepada orang yang menelponnya itu. Jika kau tahu siapa aku, beraninya kau menentangku. Cepatlah bawa Yidan ke sini atau aku akan membunuh seluruh keluargamu, ucap Po Sao mengancam. Lalu kita diperlihatkan Po Sao yang tengah bersantai dan sedang dilayani oleh beberapa gadis cantik di sebuah kolam renang. Mendengar dirinya malah diancam, Zantian menyuruh Po Sao untuk segera membuat jadwal pertemuan dengannya besok jam 12 siang di Clubhouse Stardust. Jika kau tidak datang akan ada akibatnya, jawab Po Sao. Setelah telepon ditutup, salah satu bawahan Po Sao menyarankan agar ia menyuruh orang saja untuk menemui Zantian, karena ia merasa Zantian tidak layak untuk bertemu langsung dengan Po Sao. Dan bawahan Po Sao itu juga menyarankan untuk menjebak Zantian pada pertemuan besok. Po Sao yang mendengar rencana dari anak buahnya itu, ia merasa sangat bersemangat dan menjadi tidak sabar untuk menunggu pertemuan besok. Kembali ke rumah Bibi Zantian, tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar orang yang berteriak memanggil Bibi Zantian untuk segera turun dan mengambil gajinya. Mendengar itu membuat Bibi Zantian merasa senang. Ia langsung beranjak dari tempat duduk dan segera keluar rumah. Sesampainya di luar rumah terlihatlah dua orang yang tadi berteriak itu. Melihat Bibi Zantian yang sudah keluar, pria itu lalu menyodorkan amplop yang berisi gaji yang diterima Bibi Zantian bulan ini. Tapi ternyata gaji itu jumlahnya tidak sesuai. Dan pria itu menjelaskan jika gaji Bibi Zantian telah dipotong karena Bibi Zantian telah mengambil cuti selama 3 hari. Dan pria itu menyuruh Bibi Zantian untuk terima saja gajinya itu. Lalu wanita yang datang bersama pria itu juga menimpali, kamu sakit-sakitan sepanjang waktu, seharusnya kamu beruntung karena aku hanya memotong gajimu bukan memecatmu. Mendengar itu Bibi Zantian berusaha membela diri, karena menurut peraturan perusahaan, ketika seorang karyawan menelpon untuk izin sakit, dia tidak diperbolehkan untuk memotong gajinya. Tapi kenapa bulan ini kamu memotong 2 kali lipat gajiku? Tanya Bibi Zantian, tidak terima karena dituduh telah memotong gajinya. Wanita itu menjadi marah dan mempersilahkan Bibi Zantian untuk menuntutnya, dan ia juga menyuruh Bibi Zantian untuk tidak usah bekerja lagi mulai besok. Tiba-tiba dari arah belakang pria itu terdengar suara yang berujar jika orang-orang yang melakukan korupsi itu sangat menjijikkan. Karena terkejut, pria itu langsung menoleh dan menanyakan siapa orang berbicara di belakangnya itu. Dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Zantian. Dan rupanya pria itu juga kenal dengan Dong Qiang. Lantas pria itu langsung meremehkan kedatangan Dong Qiang. Lalu pria itu menghampiri Zantian dan merendahkannya. Tapi tiba-tiba dari arah taman ada seseorang yang melompat dan menamparkan pria itu. Dan orang itu adalah Bos Kum.
Bos Kum kemudian melapor kepada Zantian jika sedari tadi ia dan anak buahnya telah berlutut di taman, dan mau tidak mau ia harus memberi pelajaran kepada pria yang telah menghina Zantian itu. Dan karena tidak mengenali Bos Kum, wanita ini malah memarahi Bos Kum karena beraninya dia memukul Tuan Huang. Mendengar itu Bos Kum langsung menamparkan wanita itu sampai terjatuh. Kembali ke Huang yang menanyakan kenapa Bos Kum ada di sini. Setelah mengetahui jika Bos Kum adalah pemilik utama saham perusahaan, wanita itu langsung terkejut. Kembali ke Bos Kum yang sedang memaki Huang karena telah memotong gaji pekerjanya. Lalu ia menanyakan kepada Zantian, tindakan apa yang harus ia berikan kepada Huang. Melihat itu Huang langsung menghampiri Zantian untuk meminta maaf. Tapi tiba-tiba Zantian langsung menendang Huang sampai terjengkang ke belakang. Kemudian Zantian menghampiri bibinya guna menanyakan tindakan apa yang harus diambil. Laporkan saja mereka pada polisi, ucap bibi Zantian dengan tegas. Sambil melihat ke arah Huang dan wanitanya itu, jangan khawatir, aku pasti akan melaporkannya ke polisi karena tindakan korupsinya itu sangat merugikan perusahaan, ucap Bos Kum. Mendengar itu mereka berdua menjadi terkejut dan terduduk lemas. Lalu kita diperlihatkan Tuan Wen dan Sueting di situ. Tuan Wen menanyakan di mana keberadaan Zantian saat ini, karena sebelumnya Sueting sudah diberi tugas oleh ayahnya itu untuk menyelidiki Zantian, dan karena dia telah merusak acara pertunangan di Hotel Tiandu, hubungan antara keluarga Chen dan Wen menjadi putus. Dan hari ini Sangguan Nalan dan Chen Badao telah kembali dari luar negeri, dan mereka pasti tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Dan satu-satunya orang yang bisa membantu keluarga Wen adalah Zantian, ujar Tuan Wen panjang lebar. Kemudian Sueting menunjukkan sebuah gambar. Dan ketika melihat gambar tersebut Tuan Wen langsung terkejut dengan identitas Zantian yang sebenarnya. Setelah Tuan Wen mengetahui niat Zantian yang datang untuk menemui Sangguan Nalan di Hotel Tiandu adalah untuk balas dendam, ia menjadi senang karena tujuan mereka berdua ternyata sama. Tapi Sueting merasa bingung dengan sikap Zantian yang tidak mengenalinya dan tidak mengucapkan apa-apa. Ketika Zantian menyelamatkannya 3 tahun lalu, dan bahkan tempo hari di Hotel Tiandu dia juga tidak mengatakan apa-apa kepadaku, lanjut Sueting yang merasa ragu. Dia pasti telah mengalami banyak hal dalam 10 tahun terakhir sejak dia menghilang. Dia pasti punya alasan untuk tidak memberitahu kita. Mungkin itu untuk kebaikan kita sendiri. Dan jika dia menyinggung banyak orang, teman dan kerabatnya pasti akan menjadi sasaran dan terlibat dengan orang lain, ujar Tuan Wen menasihati anaknya. Melihat anaknya yang malah melamun, Tuan Wen langsung menggoda anaknya dengan menanyakan apakah anaknya itu sedang jatuh cinta kepada Zantian. Dan sekarang kamu kan sudah menjadi guru Wushuang. Tanyakan saja padanya, mungkin kamu akan mendapat kesempatan untuk dekat dengannya, lanjut Tuan Wen yang menggoda anaknya. Mendengar itu membuat Sueting malu sampai pipinya memerah. Kemudian ia langsung berlari pergi meninggalkan ayahnya. Tapi ia juga berpikir jika apa yang dikatakan oleh ayahnya itu ada benarnya juga. Di part 10 ini scene berpindah di kediaman keluarga Chen, lalu kita diperlihatkan Chen Shao yang sudah cacat, karena di part sebelumnya kakinya telah dihancurkan oleh Zantian. Dan di situ juga ada Sangguan Nalan dan 2 dokter yang sedang mengecek kondisi Chen Shao. Chen Shao merengek kepada ibunya untuk segera membalaskan dendamnya kepada Zantian. Sangguan Nalan yang melihat kondisi anaknya menjadi seperti itu pun langsung marah-marah. Ia kemudian mengambil sebuah pot bunga.
dan langsung membantingnya hingga pecah sambil mengumpat kesal, dan ia juga berjanji akan segera membunuh Zantian, dan Sangguan Nalan juga akan mengincar keluarga Wen. Lalu dari arah pintu ada seorang Pak Tua yang masuk sambil memanggil Sangguan, dan ternyata Pak Tua itu bernama Chen Dewang yang merupakan kepala keluarga terakhir keluarga Chen. Melihat kedatangan Chen Dewang, Nalan pun menanyakan apa maksud kedatangannya itu. Dan ternyata Nalan ini sangat membenci Chen Dewang, karena Chen Dewang sering mempermalukan Nalan di depan umum secara tidak langsung. Dan karena pengaruh Chen Dewang yang sangat kuat, Nalan tidak punya celah untuk melawannya. Kembali ke Chen Dewang yang menyalahkan Nalan atas tindakannya yang perlahan-lahan akan menghancurkan keluarga Chen, dan Chen Dewang juga merasa jika masalah ini tidak akan bisa diatasi oleh keluarga Chen. Melihat Tuan Liu yang merupakan orang terkuat di keluarga Chen sudah dikalahkan, dan saat ini Tuan Liu juga sangat ketakutan dengan Zantian, dan Chen Dewang menyalahkan sepenuhnya masalah ini kepada Sangguan Nalan. Tidak terima dirinya diomeli, Sangguan Nalan langsung menamparkan wajah Chen Dewang lalu menghinanya. Tidak hanya itu, Sangguan Nalan juga mengancam, jika Chen Dewang bukan kepala keluarga Chen, ia pasti akan menembaknya. Melihat semua kejadian itu, kedua pengawal itu hanya diam saja. Chen Dewang yang ditampar oleh Sangguan Nalan itu tidak terima. Lalu dia menyuruh kedua pengawal yang berada di sampingnya itu untuk menangkap Sangguan Nalan. Tapi kedua pengawal itu hanya diam saja dan tidak menanggapi perintah yang diberikan oleh Chen Dewang. Melihat itu, Chen Dewang merasa heran dengan kelakuan para pengawalnya itu. Melihat itu, Sangguan Nalan langsung tertawa lalu ia mengatakan jika pengawal itu sekarang telah berada di pihaknya. Lalu Sangguan Nalan langsung menyuruh kedua pengawal itu untuk menangkap Chen Dewang. Kedua pengawal itu pun langsung melaksanakan perintah yang diberikan oleh Sangguan Nalan. Lalu Sangguan Nalan menghampiri Chen Dewang dan memukulinya sampai mulutnya mengeluarkan darah. "Aku adalah kepala keluarga sebelumnya, dan kamu berani menggertakku," ucap Chen Dewang lemas sehabis dipukuli oleh Sangguan Nalan. Lalu tiba-tiba Sangguan Nalan menodongkan pistol ke arah Chen Dewang, dan Chen Dewang pun langsung terdiam karena terkejut melihat itu. Dan Sangguan Nalan pun langsung menembak Chen Dewang tepat di dadanya. Sehabis menembak Chen Dewang, Sangguan bertanya kepada salah satu pengawalnya, apakah Penatua Jiang sudah keluar dari penjara? Dan pengawal itu menjawab jika Penatua Jiang akan keluar penjara minggu depan. Mendengar itu kemudian, Sangguan Nalan langsung berjalan pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu kita diperlihatkan Zantian yang sedang mengantar adiknya ke sekolah, dan ia juga berpesan kepada adiknya, jika ada orang yang berani menindasnya ia minta adiknya itu untuk segera memberitahunya. Tidak akan ada orang yang berani menggangguku selama kakak yang melindungiku, jawab Yidan santai. Kemudian Yidan malah menggoda kakaknya. Ia meminta kepada kakaknya itu untuk segera dicarikan seorang kakak ipar. "Kamu hanya seorang anak kecil, mengapa kamu selalu memikirkan omong kosong ini?" jawab Zantian sambil mencolek hidung adiknya. Lalu Yidan langsung membalikkan badannya, dan sebelum ia berjalan masuk ke sekolah, ia kembali menggoda kakaknya. Ia mengatakan kepada kakaknya itu untuk tidak menahan diri jika ingin menikah. Lalu tiba-tiba ada mobil yang berhenti di dekatnya, dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Tangke. "Aku setuju denganmu adik perempuan," ucap Teng menimpali. Melihat kedatangan Tangke, Zantian bertanya kepada Tangke kenapa Tangke berani meninggalkan tugas tanpa izin darinya, dan Tangke pun berasalan jika di pemakaman barat sudah banyak saudara lain yang menjaganya, dan tidak akan ada orang yang berani datang untuk membuat masalah, dan tugasku adalah berada di sisimu siang dan malam atas perintahmu. Lanjut Tangke tersenyum sambil mengusap-usap kepala bagian belakangnya. Kemudian Tangke memberi hadiah pertemuan kepada Yidan.
dan Tangke juga memperkenalkan dirinya kepada Yidan dengan sebutan Paman Tangke. Mendengar itu Zantian langsung memukul Tangke dan berujar, "Jika Yidan memanggilmu Paman, lalu aku harus memanggilmu dengan sebutan apa?" Dengan kata lain, jika Yidan memanggil Tangke Paman, otomatis Zantian juga harus memanggil Tangke Paman juga, padahal kan Tangke adalah anak buahnya. Oke, kembali ke Tangke yang meminta maaf kepada Yidan karena tidak mempertimbangkan panggilannya itu. Kemudian Tangke menyarankan Yidan untuk memanggilnya Tangke saja, karena umurnya juga yang masih 25 tahun. Yidan yang melihat kelakuan Tangke dan kakaknya itu hanya tersenyum. Kemudian Tangke juga bertanya kepada Yidan apakah sudah mempunyai pacar atau belum. Dan lagi-lagi ia kembali dipukul oleh Zantian karena sudah berani menggoda adiknya. BTW, Yidan mengira jika Teng itu sudah berumur lebih dari 40 tahun, lalu Shin berpindah di dalam mobil yang ditumpangi oleh Zantian dan Tangke. Sambil mengemudi, Tangke berujar kepada Zantian, jika dia sudah membelikan Zantian sebuah villa di dekat pantai, karena ia merasa Zantian juga harus membutuhkan tempat tinggal. Mendengar itu Zantian meminta kepada Tangke untuk saat ini ia harus tinggal bersamanya dan siap membantunya. Merasa senang, Tangke pun langsung menyetujui permintaan Zantian itu, dan mobil pun langsung melaju meninggalkan sekolah SMA Haidong. Shin berpindah di dalam SMA Haidong. Kita diperlihatkan Yidan yang dihampiri oleh temannya. Temannya itu meminta kepada Yidan untuk segera ke kantor wali kelas, karena wali kelas sedang mencarinya, dan Yidan pun langsung menuju ke kantor wali kelas. Sesampainya di kantor wali kelas, Yidan pun langsung bertanya apakah wali kelasnya itu sedang mencarinya atau tidak. Dan ternyata wali kelas Yidan adalah Wen Sueting. Kembali ke Sueting yang hanya menatap ke arah Yidan. Melihat itu Yidan menjadi heran. Kenapa wali kelasnya itu hanya menatap ke arahnya? Apakah aku telah berbuat salah? Pikir Yidan. Lalu tiba-tiba Sueting mendekati Yidan dan ia menanyakan di mana keberadaan kakaknya sekarang. "Guru, bagaimana kau tahu jika kakakku telah kembali?" tanya Yidan yang terkejut. Sambil malu-malu Sueting berujar kepada Yidan jika ia ingin bertemu dengan Zantian. Mendengar itu Yidan malah menggoda Sueting. "Apakah Guru Wen jatuh cinta dengan kakakku? Ngomong-ngomong, kalian berdua kan sudah dianggap sebagai teman masa kecil," ucap Yidan menggoda Sueting. "Dalam beberapa tahun terakhir Guru Wen telah berbicara tentang perawatanku, dan dia tidak memberitahu siapapun tentang identitasku yang sebenarnya. Dan aku selalu memperlakukannya seperti saudara perempuan. Jika dia menjadi istri kakakku, itu akan sangat bagus," lanjut Yidan dalam hati. "Gadis kecil, beraninya kau mengolok-olokku. Apakah kau akan memberitahuku atau tidak?" ucap Sueting memarahi Yidan. "Tentu saja aku akan memberitahumu. Jika tidak, kalian berdua tidak akan menikah," jawab Yidan sambil terus menggoda Sueting. Mendengar jawaban dari Yidan itu membuat Sueting malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba ada guru yang masuk ke ruangan Sueting untuk mencarinya. Guru itu bernama Sun Zene, seorang guru olahraga. Melihat kedatangan Guru Sun, Yidan langsung pamit pergi meninggalkan ruangan Sueting. Melihat Yidan yang ingin pergi, lantas Guru Sun pun langsung menghentikannya. Ia bertanya kepada Yidan, "Apakah saudaramu itu menyukai Nona Wen?" Karena ternyata sedari tadi Guru Sun telah berdiri di luar ruangan, dan ia juga telah mendengar percakapan antara Yidan dan Sueting. Mendengar pertanyaan dari Guru Sun, Yidan hanya terdiam dan Sueting langsung menyela dan ia berujar jika Guru Sun tadi hanya salah dengar. Dan Sueting langsung menyuruh Yidan untuk segera kembali ke kelasnya. Yidan pun langsung bergegas keluar ruangan dan berjalan menuju ke kelasnya. Kembali ke ruangan Sueting,
Dan ternyata maksud dari Guru Sun mencari Sueting adalah untuk mengajak Sueting menonton pada akhir pekan. Dan Guru Sun juga sudah membeli 2 tiket untuknya dan Sueting, dan Guru Sun juga akan menjemput Sueting menggunakan mobil. Tapi Sueting pun menolak ajakan tersebut. Ia beralasan jika dirinya sedang sibuk. Sueting, kamu sudah menolakku berkali-kali. Aku begitu tulus denganmu. Kenapa kamu begitu ngotot menolakku? Apakah karena kakak Yidan? Tanya Guru Sun. Mendengar jika Guru Sun mulai mengusik masalah pribadinya, Sueting menjadi marah. Lalu ia meminta Guru Sun untuk segera pergi, supaya tidak menunda pekerjaannya. Mendengar dirinya malah diusir, Guru Sun langsung terkejut. Dan ia pun langsung keluar dari ruangan sambil bergumam kesal kepada Yidan karena beraninya Yidan datang menemui Sueting untuk bermain perjodohan dengan kakaknya. Pikir Guru Sun sambil berjalan pergi meninggalkan ruangan Sueting. Scene berpindah di kelas. Yidan, ku dengar Zhao Ziki berencana membuat masalah denganmu sepulang sekolah. Dia adalah bos sekolah dan memiliki sepupu seorang gangster. Jadi berhati-hatilah, ucap teman Yidan yang khawatir dengannya. Benarkah? Biarkan saja dia melakukannya, jawab Yidan santai. Dan ternyata Zhao Ziki ini cemburu dengan Yidan, karena Yidan mempunyai wajah yang sangat cantik, dan juga otak yang cerdas. Setiap 3 hari sekali dia selalu datang untuk mencari masalah. Kembali ke Yidan yang berujar jika hari ini adalah akhir. Aku sudah menahan begitu lama, dan aku tidak akan tahan dengan dia lagi. Dengan perlindungan kakakku jika langit runtuh, aku tidak takut. Lanjut Yidan dalam hati. Lalu kita diperlihatkan preman Biao yang sedang bersantai sambil menikmati buah bersama dengan teman-temannya. Dan ternyata keberadaan mereka di SMA Haidong adalah untuk menjaga keamanan Yidan selama ada di sekolah. Karena mereka ingin menunjukkan niat baik mereka kepada Zantian. Lalu tiba-tiba Guru Sun masuk untuk menemui mereka. Kedatangan Guru Sun adalah untuk menjilat mereka, karena preman Biao dan teman-temannya merupakan preman yang cukup terkenal. Guru Sun pun mengajak mereka untuk makan-makan malam ini. Kemudian Guru Sun menawari Bos Kum rokok. Lalu Bos Kum menolaknya. Ia berujar jika ia tidak mood untuk keluar dan makan, dan dia berada di sekolah ini hanya untuk melindungi seseorang, dan Guru Sun pun terus mencoba untuk dekat dengan mereka berdua. Melihat itu membuat Bos Kum risih. Kemudian Bos Kum langsung membentak Guru Sun, dan menyuruh Guru Sun untuk segera pergi. Lalu kita diperlihatkan Yidan dan temannya yang sedang dikepung oleh sekelompok pria saat hendak pulang sekolah. Dan ternyata yang mengepung Yidan adalah Zhao Ziki yang merupakan bos wanita SMA Haidong. Lalu kita diperlihatkan teman Yidan yang sedang memaki Zhao Ziki atas tindakan membulinya itu. Tapi Zhao Ziki langsung memaki balik teman Yidan itu dengan kata-kata kasarnya. Melihat itu Yidan langsung pasang badan berusaha untuk melindungi temannya itu. Dan Yidan juga mencoba untuk melawan Zhao Ziki dengan bacotannya. Lalu tiba-tiba dari arah belakang Yidan ada seorang pria yang hendak menangkapnya dengan karung. Dan teman Yidan yang melihat itu berusaha untuk membantu tapi ia langsung ditangkap oleh Zhao Ziki. Kemudian kita diperlihatkan salah satu teman Yidan yang berlari hendak melapor kepada Guru Sun. Siswi itu melapor jika saat ini Yidan sedang diculik. Bukannya cepat membantu Guru Sun itu malah menuduh jika siswi itu sedang menyebarkan rumor palsu, dan siswi itu mencoba untuk meyakinkan Guru Sun sambil menangis. Tapi Guru Sun tetap ngeyel dan malah membentak siswi yang melapor itu. Samar-samar mendengar bahwa ada seorang siswi yang diculik. Kedua preman itu langsung menyerobot Guru Sun sampai Guru Sun terpental dibuatnya. Lalu kedua preman itu bertanya siapa siswi yang diculik itu, dan siswi itu menjawab jika Yidan yang diculik. Mendengar jika yang diculik adalah Yidan, kedua preman itu langsung panik.
Tapi di situ terlihat Guru Sun yang masih berusaha untuk mengajak kedua preman itu untuk makan-makan malam nanti. Tapi Guru Sun langsung ditampar oleh Bos Kum, karena dianggap telah menghalanginya. Lalu Bos Kum memaki perilaku Guru Sun yang seperti sampah. Lalu Bos Kum meminta kepada siswi itu untuk memimpin jalan menuju lokasi Yi dan diculik. Setelah sampai di lokasi, siswi yang melapor itu langsung menunjuk ke arah Zhao Ziki dan memberitahu kedua preman itu bahwa yang menculik Yi dan adalah Zhao Ziki. Mendengar itu Bos Kum langsung menghampiri Zhao Ziki dan menanyakan di mana keberadaan Yi dan saat ini. Zhao Ziki pun kaget dibuatnya. Bukannya memberitahu, Zhao Ziki malah mencoba mengancam. Bos Kum belum selesai bicara, Zhao Ziki langsung ditampar oleh Bos Kum. Dan Zhao Ziki pun langsung menjadi kesal, lantas ia menyuruh teman-temannya itu untuk segera menyerang Bos Kum. Tapi teman-temannya itu hanya diam saja. Lalu ada salah satu temannya yang membisikkan sesuatu kepada Zhao Ziki. Entah apa yang dibisikkan temannya itu yang membuat Zhao Ziki langsung terkejut ketakutan. Lalu Zhao Ziki langsung merangkak menuju ke arah Bos Kum untuk meminta maaf atas ketidaktahuannya. Tapi Bos Kum tidak memperdulikan Zhao Ziki itu. Yang ia pedulikan hanyalah di mana keberadaan Yi dan saat ini. Jika terjadi sesuatu kepada Long Yi dan aku dan Biao pasti akan mati, ucap Bos Kum dalam hati. Kembali ke Zhao Ziki yang ketakutan. Lantas ia langsung memberitahu jika sepupunya Yulai yang membawa Yi dan pergi. Dan Zhao Ziki mengaku jika dirinya juga tidak tahu kemana sepupunya itu membawa Yi dan pergi. Dan Zhao Ziki juga meminta kepada kedua preman itu untuk membiarkan ia pergi. Dan chapter ini pun berakhir di sini.